Halo Sematon, berikut ini 5 cerita ogoh-ogoh yang ada di Denpasar Part 1. Selamat menonton video ini sambil duduk santai. Satu, Belahan Jong. Banjar yang Batu Kangin. Dikisahkan dalam era kebesaran Sri Kesari Warmadewa, terjadi pertempuran yang dahsyat dan menggetarkan antara pasukannya dengan pelaut Mongolia. Di tengah samudera yang luas, pelaut asing dari Mongolia dipimpin oleh pahlawan-pahlawan tangguh, Irenggan dan Irenggin, berlayar dengan gagah perkasa. Irenggan dan Irenggin ingin menyatukan saudaranya yang terpisah di antara gurun dan Pulau Bali yang megah. Ketika mereka menjalankan misinya melalui Sungai Ayung, Sri Kesari Warmadewa dan pasukannya dengan gagah berani menentang mereka hingga pertempuran dahsyat pun pecah. Darah, keringat, dan keberanian memenuhi momen-momen tersebut. Perahu yang menjadi simbol kekuatan Mongolia pun pecah berkeping-keping di lokasi yang kemudian kita kenal sebagai Belanjong. Belanjong adalah gabungan dari kata belahan yang berarti pecahan dan jong yang berarti perahu, sehingga tempat pecahnya perahu tersebut diberi nama Belahan Jong. 2. Semayabaya. Banjar Tengah Sesetan. Awal kehidupan seorang manusia bagaikan lembaran kertas putih yang bersih dan suci. Namun, seiring berjalannya waktu, kertas itu mulai tergores oleh godaan hawa nafsu, amarah, keangkuhan, dan kemalasan. Semua sifat buruk ini bagaikan noda-noda yang mengotori kertas kehidupan kita. Jika kita terus terjebak dalam perilaku-perilaku negatif tersebut, pada akhirnya kita akan menghadapi semayabaya, yang merupakan mara bahaya atau kehancuran sebagai bentuk gagalnya seorang manusia mengendalikan sifat-sifat buruk dalam dirinya. Namun, ingatlah, dalam setiap coretan ada kesempatan untuk memperbaiki dan memperindahnya kembali. Jangan biarkan noda-noda itu membawa kita pada kehancuran dan kesengsaraan. Karena pada akhirnya, kehidupan adalah tentang mengendalikan dan menulis kembali lembaran kertas putih itu menuju keindahan yang sesungguhnya. 3. Laksmi Alaksmi. Banjar Sedana Merta. Kisah ini diawali dengan perasaan sakit hati Resi Durwasa akibat sikap angkuh Dewa Indra. Resi Durwasa mengutuk Dewa Indra bahwa segala kekayaan dan kekuasaannya akan lenyap seketika. Dewi Laksmi yang menyaksikan peristiwa itu memilih untuk pergi ke dalam ruang tanpa batas. Dampaknya, sapi-sapi berhenti menghasilkan susu, tanaman tidak lagi berbuah, matahari redup, dan kemilau emas serta permata memudar, meninggalkan banyak penderitaan. Karena kehancuran ini, para dewa dan iblis berebut untuk memperoleh kembali keagungan dan kemakmuran dari Dewi Laksmi. Setelah waktu yang lama, Dewi Laksmi kembali, namun kali ini bersama dengan sifat Alaksmi. Alaksmi adalah dewi kesialan, kemalangan, kemiskinan, kesengsaraan, ketidakmurnian, perselisihan, dan kekecewaan. Laksmi dan Alaksmi menggambarkan kemakmuran dan kemiskinan. Tidak perlu secara mutlak menilai salah satu sisi sebagai lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Mereka bersama-sama membentuk keseimbangan dalam penciptaan tanpa ada yang harus mendominasi yang lain. 4. Cempaka Gadang. Banjar Sasi Panjer. Dahulu, ada seorang anak lahir dari Kama, milik Batarataya yang jatuh di Sungai Cemara Gesang. Anak itu ditemukan dan dirawat oleh Dewi Gangga, dia diberi nama Ratna Kama. Saat ia dewasa, Batarataya menyadari identitas Ratna Kama adalah putrinya. Ia pun memberinya mirah atau permata cempaka gadang sebagai bentuk kasih sayangnya. Sejak saat itu, Ratna Kama dikenal sebagai Dyah Cempaka Gadang. Permata cempaka gadang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Karena merasa sakti, ia menjadi egois dan ingin menguasai dunia.
Ia memiliki 4 sekutu binatang kesayangannya, yaitu babi siati, asu gaplong, garuda serayu, dan kebo raja. Bersama mereka, dia Cempaka Gadang menjalankan pangliakan, aji ugik, dan desti yang menyebabkan kesengsaraan bagi dunia ini. 5. Bakta Bukti Bakti Banjar Sumuh. Dikisahkan Prabu Rama memerintahkan Hanoman untuk pergi ke negeri Alengka menemui Dewi Sinta untuk memeriksa keadaannya di sana. Hanoman menyanggupi perintah tersebut dan kemudian melesat ke angkasa menuju istana Alengka. Setelah perjalanan yang jauh melewati samudra yang luas, sampailah Hanoman di istana Alengka. Ia bersembunyi di atas pohon Nagasari yang berada di Taman Angsoka tempat Dewi Sinta berada. Saat itu Dewi Sinta sedang ditemani oleh Dewi Trijata di taman tersebut. Hanoman segera meloncat dari pohon sehingga membuat kedua wanita itu menjadi terkejut. Hanoman memperkenalkan diri bahwa ia utusan Prabu Rama dan memberikan cincin dari Prabu Rama kepada Dewi Sinta. Dewi Sinta menerima pemberian cincin dari Prabu Rama dan dipakai di jari manisnya. Ketika mereka sedang saling bicara, tiba-tiba putra Prabu Rahwana, yaitu Indrajit dan pasukannya telah mengepung Taman Angsoka. Hanoman sengaja tidak memberi perlawanan agar mereka menangkap dirinya. Indrajit segera membawa Hanoman ke tempat Prabu Dasamuka yang sedang mengadakan pertemuan agung. Mengetahui ada penyusup di kerajaannya, muka Prabu Dasamuka menjadi merah padam. Indrajit diperintahkan untuk mengikat Hanoman dan membakarnya hidup-hidup. Hanoman pun diikat di depan istana dengan dikelilingi kayu dan dibakar. Api semakin membesar dan membakar ikatan Hanoman hingga terlepas. Hanoman kemudian terbang dan melemparkan api-api yang menyala di tubuhnya. Seluruh bangunan istana habis terbakar dan penghuni kerajaan lari pontang-panting. Selesai membakar istana Alengka, Hanoman pun meninggalkan Alengka kembali ke negeri Pancawati untuk menceritakan semua kejadian yang dialami, khususnya pertemuan dengan Dewi Sinta kepada Prabu Rama. Itu dia beberapa cerita ogoh-ogohnya Sematon. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan komen di bawah untuk berbagi pendapat atau saran, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Rahayu Sematon.